Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Berbicara tentang sikap dan kepuasan kerja, dipahami bahwa sikap ini merupakan segala perbuatan dan tindakan yang tentunya berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap juga merupakan pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, ataupun peristiwa. Di sisi lain, sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu, di mana sikap juga memiliki 3 komponen pendorongnya, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku itu sendiri. Berbicara tentang sikap, perlu diketahui apa yang menjadi komponen sikap itu sendiri dan bagaimana sikap karyawan yang dapat diukur oleh manajemen. Lalu juga pertanyaan lain, seberapa konsistenkah sikap itu sendiri? Baik sikap yang lahir secara alamiah maupun sikap yang dipaksakan, dalam arti bagaimana seseorang itu memaksakan untuk bersikap baik di lingkungan kerja. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apa perilaku yang selalu mengikuti sikap tersebut dan apa sikap kerja yang paling utama? Serta pertanyaan terakhir, apa arti penting dari sikap terhadap keberagaman di tempat kerja? Sikap seperti tadi disebutkan merupakan pernyataan evaluatif mengenai satu objek. Di sini sikap didukung oleh komponen kognitif berupa segmen pendapat atau kepercayaan dari satu sikap, lalu komponen afektif di mana di dalamnya ada segmen emosional atau perasaan dari satu sikap. Dan yang terakhir komponen perilaku, yaitu satu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang dan sesuatu. Sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jika tidak dibawa sikap, tidak dibawa sejak lahir. Sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap juga dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek. Lalu dipahami bahwa sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Dan yang terakhir, sikap mengandung perasaan dan motivasi. Seberapa konsistenkah sikap itu? Sikap bukanlah sesuatu yang menetap, tapi sikap dapat juga berubah karena satu dan lain hal. Perubahan sikap ini mampu menjadikan orang yang tadinya bersikap negatif terhadap objek sikap menjadi jauh lebih positif. Atau sebaliknya, orang yang tadinya bersikap positif menjadi negatif terhadap objek sikap tersebut. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Kaitannya sikap yang melahirkan kepuasan kerja, dipahami bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Menurut Greenberg dan Baron, di sini mendeskripsikan bagaimana kepuasan kerja dan sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Di mana Gibson menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Selanjutnya, kepuasan kerja tidak lepas dari apa yang disebut efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai
aspek pekerjaan. Kepuasan kerja bukanlah satu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan satu aspek dari pekerjaannya dan bisa juga tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Berbicara tentang kepuasan, ada 5 model kepuasan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan, di mana model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan yang memungkinkan seseorang atau seorang individu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, model kepuasan berbasis ketidakcocokan. Model-model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Lalu juga pencapaian nilai, di mana kepuasan kerja berkaitan dengan bagaimana pencapaian nilai dari sebuah rencana pekerjaan yang sebelumnya ditetapkan. Persamaan, model persamaan. Dalam model ini kepuasan adalah merupakan satu fungsi dari bagaimana seorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Yang kelima, komponen watak atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Ada 2 teori kepuasan. Ya. Teori pertama, teori 2 faktor. Teori kepuasan kerja ini menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda. Ada yang bertipe motivator, ada yang bertipe higiene. Ya, menerima apa adanya. Selanjutnya, yang kedua teori nilai atau value teori. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung pada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil kenyataan yang diperoleh dalam pekerjaannya. Bagaimana dengan kepuasan kerja seseorang? Nah, ini pada dasarnya tergantung pada selisih antara harapan, kebutuhan, dan nilai yang ada yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui berbagai pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan. Ada 5 konsep kepuasan kerja menurut Robin, yaitu pekerjaan itu sendiri, dimensinya, ini merupakan dimensi dari kepuasan kerja yang bisa mewujudkan kepuasan kerja itu sendiri. Lalu yang kedua, upah dan promosi. Ketiga, kondisi kerja. Keempat, rekan kerja, penyelia, dan atasanan. Dan yang terakhir, kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Menurut Dunet, kepuasan kerja mempunyai 12 dimensi yang mendukungnya, yaitu pekerjaan, gaji, promosi, pengakuan, tunjangan, kondisi fisik kerja, penyeliaan, rekan sekerja, bawahan, manajemen dan perusahaan, serta penghargaan pelanggan. Sementara itu, hal-hal yang tidak termasuk dalam salah satu dari dimensi tersebut bisa jadi berupa keberuntungan, cuaca, mesin, perlengkapan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, yaitu demografi, usia atau umur, kecenderungan seks, lalu education atau pendidikan. Di samping itu ada abilities, yang berupa intelligence dan motor skill, serta juga personality yang berisi value, needs, dan interaction style. Yang kedua, bersumber dari lingkungan, yaitu
job and job environment, berupa kemudahan membayar atau juga berkurangnya noise dan variety. Secara hukum, kepuasan kerja yang bersumber dari lingkungan ini diwujudkan dengan berbagai promosi, ya, atau juga occupation. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengukuran kepuasan kerja. Dari sisi objektif survei, biasanya memenuhi standar-standar yang telah diumumkan, misalkan MSKI, JDI, dan NSKI. Sementara pengukuran kedua yaitu descriptive survey, ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya kita lihat dari penelitian bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam hal kepuasan dan produktivitas, ini didukung oleh kondisi karyawan yang puas untuk tidak selalu pekerja yang produktif. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan yang karyawan yang tidak puas cenderung lebih besar kemungkinannya untuk tidak bekerja. Sementara itu yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja berupa kepuasan dan kelar masuknya sebagai karyawan. Karyawan yang lebih puas lebih besar memungkinkan untuk berada tetap dalam organisasi. Jika kita lihat respon terhadap ketidakpuasan kerja dari diagram gambar grafik ini menunjukkan bahwa semua komposisi aktif dan pasif saling bergantungan, sehingga apa yang menjadi orientasi ketidakpuasan dan ataupun kepuasan bisa dilihat dari contoh grafik berikut ini, di mana ada poinnya berupa exit, voice, neglect, dan loyalty. Ya. Ini berfungsi sebagai investasi sambil mungkin si pemiliknya itu bekerja secara normal. Respon terhadap ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan didukung oleh keterlambatan, ketidakkomitmenan. Ya, kita lihat ini di garis XY-nya ada konstruktif, sementara selain itu sebelah kiri bisa disebutkan ada format exit, voice, loyalty, dan lain-lain. Demikian pembahasan kita kali ini tentang sikap dan kepuasan kerja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.